Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime terbaru, anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Isekai The Cheat Skill episode pertama. Nih anime menceritakan seorang yang dibully dan langsung overpower. Nah, pada penasaran gak nih seperti apa alur cerita dari anime terbaru kali ini? Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Scene diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang kepikiran tentang kepahitan dirinya sendiri. Dirinya yang berjalan di sebuah gang secara nggak sengaja mendengar suara gadis yang seperti membutuhkan pertolongan. Ngelihat hal tersebut membuat pria ini berniat untuk membantunya. Setelah dikacangin beberapa saat, mereka pun akhirnya menyadari kedatangan sosok pria gendut yang merupakan MC dari anime ini. Gadis itu pun hanya bisa terdiam memandangi sosok pria yang menyelamatkan dirinya itu. Meski pria gendut itu memiliki keberanian dan kebaikan, tapi ya pastinya kita udah tahu dengan apa yang akan terjadi. Yap, pria gendut itu dikeroyok hingga nggak berdaya. Polisi yang datang membuat para preman tadi bubar dalam seketika. Gadis yang diselamatkan tadi nampak mengkhawatirkan kondisi pria gendut itu. Namun pria itu merasa tidak memerlukan bantuannya dan langsung pergi begitu aja. Gadis kawaii itu hanya bisa memandangi kepergian pahlawan yang telah menyelamatkannya barusan. Dan diketahui sang MC kita ini bernama Tenjo Yuya. Dia berjalan sembari mengingat ucapan sang kakek yang mengajarinya bahwa mereka harus bersikap baik kepada orang yang membutuhkan, meski terkadang membutuhkan keberanian lebih untuk melakukannya. Setibanya di rumah, ia mendapati pintu rumahnya yang bertuliskan kata-kata kasar dan rasis. Dirinya juga tahu kalau tampang burungnya itu memang dirasa telah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Karena sedari kecil dirinya terus dibully habis-habisan. Dan tidak hanya di sekolahan, bahkan kedua orang tuanya juga membencinya. Ditambah lagi kedua adiknya nggak menganggapnya sebagai manusia hanya karena mereka terlahir lebih sempurna. Dari sekian banyaknya pembulian orang-orang, hanya kakeknya lah yang mau menyayangi dia apa adanya. Di tengah Yuya yang masih rebahan dan meratapi nasibnya, terus ia pun teringat pesan sang kakek yang menyuruhnya untuk tidak menyerah apapun keadaannya. Sang kakek turut mengajarkan bahwa dengan memberikan kebaikan pada orang lain, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Namun setelah kakeknya wafat, Yuya hanya bisa menangisi kepergian sang kakek. Parahnya lagi, setelah sang kakek wafat, kedua orang tuanya hendak merebut harta warisan berupa rumah dari Yuya. Namun untungnya kakeknya itu telah mengatur semuanya dengan rapi. Dan hal itu membuat kedua orang tua Yuya pergi menelantarkannya sendirian. Demi bisa menyambung hidup kesendiriannya itu, Yuya harus bekerja paruh waktu di setiap harinya. Shin pun lanjut memperlihatkan upacara kelulusan SMP-nya. Bukannya malah terharu atau bahagia, Yuya malah mendapati bulian yang mengharuskannya kabur dari sana. Namun dirinya malah kembali dibully oleh para preman di sekolahnya itu. Di tengah kejadian itu, kedua adiknya nampak bahagia ngelihat sang kakak yang dibully tanpa henti oleh orang-orang. Karena kejadian tadi, Yuya jadi terlambat bekerja dan membuatnya dipecat dari sana. Buset, apes amat nih bocah ya. Nampak Yuya yang hanya bisa makan segelas cup ramen untuk makan malamnya. Rasa kesedihan dapat terlihat dari raut wajahnya. Dan saat dia tengah bercermin, kesedihan yang tak terbendung pun membuatnya menangis dan melampiaskannya ke cermin di hadapannya itu.
Tak lama kemudian, Yuya yang menghajar tembok di sebelah cermin malah mendapati ruangan tersembunyi di balik tembok itu. Dia pun terkejut karena ngelihat sebuah ruangan yang penuh akan benda-benda yang gak familiar. Dirinya menduga itu semua milik sang kakek yang sering berkeliling dunia dan mengkoleksi barang-barang antik yang ada. Yuya kemudian mendapati sebuah pintu aneh di sana dan memutuskan untuk memasukinya. Dia pun dibuat kaget setelah mendapati sebuah status window kayak milik Iron Man. Anjay. Dirinya diperlihatkan skill dan gelar yang baru saja ia dapatkan. Yuya makin dibuat terkejut setelah mengetahui kalau dirinya sedang berada di isekai. Dia yang penasaran dengan pintu misterius itu pun diberi penjelasan lewat skill penilaian miliknya, yang mana pintu itu adalah penghubung antar bumi dan isekai. Tidak hanya itu, bahkan sistem juga memberikan penjelasan tentang gelar dan skillnya. Dan diketahui juga Yuya yang memiliki skill konversi uang. Ia merasa itu seperti di dalam game. Dan ketika Yuya mengucapkan status, ia pun mendapatkan status window yang muncul secara tiba-tiba. Singkat cerita, setelah cukup memahami sistem window isekainya itu, akhirnya ia percaya bahwa dirinya telah berada di dunia isekai. Karena dirinya merasakan vibes yang sangat berbeda dari dunia bumi. Dirinya kemudian mendapati selembar kertas yang berada di atas meja. Meski awalnya dia nggak bisa membacanya, tapi karena dia memiliki skill translate, dirinya jadi bisa membaca isi surat itu. Dan rupanya surat itu adalah surat warisan. Buat siapapun yang menemukan tempat itu, maka orang tersebut akan mendapatkan seluruh benda miliknya. Dengan kata lain, Yuya telah mewarisi semua aset yang dimiliki orang tersebut. Dan hebatnya lagi, setelah tempat itu diwariskan, tak akan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam wilayah itu tanpa seizin pemiliknya. Terus Yuya terlihat mengambil sebuah pedang hitam pekat yang disebut sebagai pedang dari segala pedang yang memiliki bilah yang sangat tajam. Yuya kemudian memberanikan diri untuk keluar rumah. Dan ternyata seluruh kawasan dalam pagar pembatas adalah properti pemilik rumah. Mengetahui hal tersebut, Yuya memanfaatkannya untuk mencoba pedangnya itu. Hanya dengan mengayunkan pedang secara sembarangan, Yuya telah mendapatkan sebuah skill berpedang. Setelah memahami konsep cara mendapatkan skill di sana, Yuya pun mulai mencoba senjata yang lainnya. Puas dengan semua senjata itu, Yuya pun dibuat terkejut karena dirinya telah mendapatkan skill bela diri dan telah mencapai puncak semua jenis seni bertempur. Dan saat dia sedang memasukkan semua senjatanya tadi ke dalam item boxnya, dan tiba-tiba di tengah ketakutannya itu, ia pun baru menyadari kalau rumah itu tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa seizinnya. Meski begitu, Yuya tetap dibuat ketakutan karena monster di hadapannya itu adalah monster yang berlevel 300. Setelah cukup lama memandangi monster di hadapannya itu, Yuya pun memberanikan diri untuk mencoba melemparkan tombak miliknya. Setelah mengambil kuda-kuda, dia pun siap untuk melemparkannya, dan inilah yang terjadi. Wedeh, nih orang OP juga dah. Cuma sekali lempar udah membuat monster itu langsung meninggoy. Buset. Merasa terkejut setelah membunuh seekor monster level tinggi, jasad monster itu berubah menjadi cahaya, dan bersamaan dengan itu level dan juga status Yuya yang tadinya hanya bernilai 1 poin kini memiliki level 100 dengan 100 angka di atas 1000 poin. Terus Yuya pun mendapati beberapa item dari monster tadi, mulai dari material mentah hingga beberapa perlengkapan dengan nama dan status overpower di dalamnya. Usai mengalokasikan seluruh BPK 100 miliknya, Yuya yang sudah capek berniat untuk kembali dan tidur. Namun sebelum kembali, skill konversinya aktif dan memunculkan uang sebesar 1,5 juta yen secara tiba-tiba. Setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa, kita semua dibuat terkejut karena Yuya si anak gendut tadi berubah menjadi cowok good looking dan berotot. Bahkan Yuya sendiri juga merasa aneh karena tubuhnya yang langsung berubah hanya dalam 1 malam.
Dia yang belum menyadari perubahan besar dalam dirinya, tapi ya dia tuh nggak bisa bercermin karena cerminnya itu telah ia pecahkan sebelumnya. Karena semua pakaiannya tak ada yang pas, ia pun memutuskan untuk memakai pakaian milik pewaris sebelumnya. Dan saat dia menyusuri wilayah di sana, dirinya mendapati banyak tanaman overpower di sana. Dibilang overpower karena tanaman herbal tersebut dapat meregenerasikan tubuh yang terpotong jika dikonsumsi. Tidak hanya tanaman herbal, ada juga tanaman tomat yang bisa meningkatkan basic attack, dan buah labu yang bisa meningkatkan defense, daikon yang bisa meningkatkan intelijen, dan kentang yang bisa meningkatkan speed. Beberapa saat kemudian, Yuya yang mulai terbiasa dengan semua monster di sana dapat dengan mudahnya membunuh seekor monster berlevel tinggi. Dan lagi-lagi Yuya memperoleh drop item setelah membunuh seekor monster. Setelah memakai item langka yang bernama kalung bulan hitam, Yuya pun mendapatkan skill deteksi secara instan. Setelah itu Yuya memutuskan untuk membeli seragam sekolah yang baru. Berkat dunia isekai itu, rasa takut Yuya pada hari sekolah esok menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di tengah Yuya yang sedang patroli di pinggir pagar, kali ini Yuya terlihat sudah sangat biasa menghadapi para monster. Dan bahkan Yuya terlihat sama sekali nggak takut dengan goblin metik yang menyerangnya itu. Singkat waktu, Yuya akhirnya menyadari bahwa levelnya itu sudah tidak bisa naik lagi. Dia pun mencoba untuk menguatkan diri untuk hari esok di sekolah. Dan di saat dirinya tengah OTW ke sekolah, semua cowok atau cewek fokus memandangi betapa tampannya Yuya. Nampak kedua adiknya yang belum tahu siapakah sosok di balik cowok tampan itu hanya bisa memandanginya dari kejauhan. Sesampainya di kelas, Yuya yang duduk di bangkunya langsung dihampiri oleh para preman yang selalu membulinya. Semua orang mengira cowok tampan itu adalah murid pindahan. Namun setelah ia memberitahukan kebenarannya, secara tiba-tiba mereka semua nampak tak percaya dengan fakta yang diucapkan oleh Yuya barusan. Dan hal itu tentu aja membuat Yuya menjadi kebingungan dibuatnya. Shin pun pindah ke toilet. Dan nampak Yuya yang sangat terkejut karena perubahan yang gak ngotak dari tubuhnya sendiri. Dan yaps, itulah akhir dari anime Isekai The Cheat Skill episode pertama. Wedeh, nggak usah banyak cincong lagi dah. Anime sekarang ini ya udah pada keren-keren dah ceritanya. Episode pertamanya aja udah kayak gini, apalagi episode berikutnya. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat.